Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pagi ini kita jalan-jalan ke Pontianak, Kalimantan Barat, menuju Masjid Kapal Munzalan, ya. Masjid Kapal Munzalan ini namanya tidak biasa. Biasanya masjid itu namanya Al-Hidayah, Al-I'tisam, At-Taqwa. Ini Masjid Kapal Munzalan. Apa hubungannya dengan kapal, ya? Nah, ternyata itu diambil daripada Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an surat Mu'minun, ya, ayat 29. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan. Nah, itu dia. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ya. Nah, jadi dari sini diambillah namanya menjadi Masjid Kapal Munzalan, ya. Nah, ini lawatan saya kemarin ke sana tanggal 30 Agustus, ya. Jadi baru dua pekan yang lalu, ya. 2 pekan yang lalu 30 Agustus melawat ke sana, ya, Masjid Kapal Munzalan. Kita akan bahas nanti tidak hanya wakafnya, tapi bagaimana profil masjid itu bisa menjadi masjid percontohan Indonesia, ya. Ada beberapa masjid percontohan Indonesia, ya. Ini saya mulai tahun lalu itu bergabung di Dewan Masjid Indonesia Pusat dengan Pak Yusuf Kalla, ya. Saya ketua Departemen Wakaf Dewan Masjid Indonesia Pusat. Jadi memang lebih fokus mengurusin wakaf masjid. Nah, salah satu masjid percontohan DMI itu adalah Masjid Kapal Munzalan. Di antara masjid-masjid yang lain, ya, ada Masjid Jogokarian, ada Masjid Al-Falah Sragen, ya, dan lain-lain. Nah, termasuk Masjid Kapal Munzalan. Nah, kenapa ini menjadi percontohan? Mari kita lihat, ya. Masjid Kapal Munzalan Indonesia ini yang di Pontianak sebagai pusat, ya, itu luasnya hanya 11 kali 17 meter. Setengah ini juga enggak, ya, sepertiganya paling, sepertiga ini. Tidak besar, ya. Dan terletak di tengah pemukiman non muslim. Ya, terletak di tengah pemukiman Cina. Ya. Jadi yang lucu, ini masjid di belakang itu ada ternak babi. Ya. Nah, di pemukiman, di tengah-tengah pemukiman Cina di Pontianak, ya, di Kalimantan Barat. Nah, kalau masjid cabang itu ada 19, ya, seluruh Indonesia. Jadi ada Masjid Kapal Munzalan Yogyakarta, ada Masjid Kapal Munzalan di mana-mana ada 19, tapi pusatnya ada di Pontianak. Nah, saya ngobrol dengan pimpinan tertingginya langsung, ya, dipanggil dengan To'yah, ya. To'yah itu panggilan kesayangan, ya. Panggilan kesayangan pada pimpinannya. Dia membangun masjid ini itu dari hasil bisnis sawit, ya. Nah, jadi bisnis sawit, keuntungannya dia sisihkan untuk bangun masjid, beli tanah bangun masjid. Jadi memang ini wakaf pribadi lah, ya. Terus lama-lama dia mikir ini masjid di tengah-tengah keperkampungan Cina ini mau ngapain, gitu, ya. Akhirnya dia pikirkan begini, jadilah seperti ini, ya. Itu cabangnya 19. Kalau jaringan masjidnya itu lebih 1000.
Ya, tidak hanya di Indonesia ternyata. Dia punya jaringan masjid di Malaysia, di Jepang, di Qatar dan di Australia. Emang ini sangat sangat inovatif dan prospektif. Ya. Jadi masjid ini sebagai sentral dan di pinggir-pinggirnya ada banyak kegiatan-kegiatan ya. Nah, fasilitas masjid kita lihat. Pertama ada namanya dapur masjid. Ya. Ini posisinya di depan masjid. Ini kalau ini masjid, itu jalan, nah di depan itu dapur. Ya. Karena dia dan tidak besar jalannya, kecil aja. Penyedapur. Ya. Nah, ini untuk kegiatan dapur lah, ya, kegiatan dapur. Nah, lalu ada juga di sebelahnya ada namanya rumah hikmah masjid. Ya, rumah hikmah masjid. Apa ini rumah hikmah ini? Rumah hikmah ini kira-kira kalau kita kantor kali ya. Kantor DKM kali ya. Nah, kalau dia namanya rumah hikmah. Nah, tidak hanya sekedar rumah di rumah hikmah itu, tapi ada genzi ya atau anak-anak muda yang bekerja dengan laptop di situ. Wah, itu keren itu. Ngapain? Fundraising. Infak, khususnya infak beras. Ya. Jadi kalau kita lihat memang ini kapal Munzalan ini yang terkenalnya itu adalah gerakan infak berasnya. Ya, sekedar informasi saja, dalam sebulan dia mengumpulkan dan mendistribusikan 850 ton beras setiap bulan. Nah, itu dia. Itu kalau diuangkan berapa miliar itu? 850.000 kilo. Kalau 1 kilonya 10.000, 17 M setiap bulan. Ya, kekuatannya di mana? Di laptop. Itulah anak-anak muda yang kumpul di kantor di rumah hikmah ini. Ya. Nah, fasilitas masjid ya yang standarnya ada air minum gratis. Ya, jadi sebelum pintunya masuk ada di sebelahnya ada minuman gratis, dan di situ juga dibuat donasi, barang siapa yang mau berinfak air minum silahkan di kris ya, di kris tembak itu kris langsung masuk ke infak air minum. Nah, di situ tidak hanya dia menyediakan air minum, dia juga mengedukasi jamaah tentang adab minum. Ya, jadi yang adab minum yang 4 itu adalah yang tertulis di bawah tulisan gratis itu. Ya, gratis tulisannya di bawahnya adab minum. Pertama, ucapkanlah bismillah sebelum minum, ya. Ini contohnya ya. Contohnya bismillah, ya. Nah, kemudian yang kedua, gunakan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Lalu minum sambil duduk. Ya, jangan minum berdiri, ya. Ini yang saya terus terang tidak suka dengan pesta-pesta pernikahan itu ya, semuanya berdiri. Duduk berdiri, makan berdiri, aduh. Ya. Kadang-kadang saya ambil di pojok gitu, kalau nggak dapat di VIP ya. Kalau nggak undangan VIP saya ambil di pojok, duduk aja saya di situ atau jongkok gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak terburu-buru. Jadi sekali minum 3 tegukan. Jadi sekali minum itu glek 3 tegukan. Jangan glek jangan gitu. Ya. Nah, ini adalah adab minum dan semuanya ada hadisnya. Ya, semuanya ada hadisnya. Lalu suasana di dalam masjid yang sebelah kiri itu adalah pintu samping kiri ya. Kalau ini mihrab, yang sebelah kiri itu adalah pintu samping kiri, yang sebelah kanan pintu samping kanan. Ya, pintu masuknya hanya yang dari sini. Dari sini itu dikunci, jadi nggak bisa masuk dari sini. Nah, di pintu masuk sini yang sebelah kanan
itu pas mau keluar ada tulisannya doa keluar masjid. Di pintu atas itu ada tulisan doa keluar masjid. Ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Nah, kemudian ada doa Nabi Musa. Lalu di sebelah kiri pintu ada doa Nabi Isa. Ya. Jadi doa para nabi ditempel di situ dengan artinya. Ya. Kemudian di sebelah sini yang tidak dibuka itu ada doa Nabi Muhammad dan doa Nabi Ibrahim. Ya. Doa Nabi Muhammad dan doa Nabi Ibrahim. Nah, di atasnya ada keutamaan, ya, sholat isya dan subuh berjamaah. Ya. Jadi isi masjid itu semuanya motivasi, ya, semuanya motivasi, ya, doa dan motivasi. Jadi bagaimana supaya jamaah begitu dia datang dia termotivasi, begitu datang termotivasi untuk meramaikan masjid. Ya. Nah, lalu suasana mihrabnya mereka menggunakan multazam, ya. Jadi pintu Ka'bah sebagai mihrab, mungkin dengan harapan setiap sholat ingat Ka'bah gitu ya. Ya, atau ingat multazam pintu Ka'bah, ya. Jadi itu suasana di mihrab, kecil saja, ya, kecil saja mihrabnya. Ini kalau ini kan besar sekali, ya, dia kecil saja mihrabnya, dan di situ ada langsung pintu Ka'bah, ya. Kemudian di dinding sebelah kanan itu ada gambar Ka'bah, ya, di dinding sebelah situlah Ka'bah. Di atasnya ada TV, ya. Nah, TV itu mengkampanyekan kegiatan-kegiatan kapal munzalan, ya, seperti kita lah, kita kan gitu, ya, ada apa masjid TV apa muncul. Alidayah nggak ada TV, ya, nggak ada TV, Pak Anton. Alidayah nggak ada, ya. Nah, itu TV itu terus itu menginikan kegiatan, ya, apa gitu, ya, termasuk ustadz-ustadz yang ceramah, termasuk program-program masjid, ya. Nah, misalnya ini, ya, program masjid jangka panjang, ya, disebutnya dengan panca jangka, ya, 5 jangka. Pertama pendidikan dan pengajaran, ya, kedua kaderisasi, ya. Nah, lalu yang ketiga pergedungan, maksudnya pembangunan, ya. Yang keempat itu adalah apa itu? Cintai Allah, ya. Itu, ya, betul, ya. Yang kelima adalah kesejahteraan keluarga pondok, ya. Jadi begitu kita duduk di situ, kita lihat TV aja kita sudah tahu program-program masjid itu. Itu penting juga, ya. Di masjid saya, di Masjid Al-I'tisam itu dibuat, kita beli yang 75 inci, ya. Situ kita tampilkan program-program kita. Jadi setiap jamaah datang tahu, ya. Kemudian di sebelah kirinya, di sisi kiri, kalau itu di dinding sebelah kanan, di dinding sebelah kiri itu ada Madinah, ya, Masjid Madinah. Ini suasana dalam masjid. Nah, ini pun sama, TV juga, ya, di atasnya. Jadi ada 2 TV, masing-masing menyampaikan program-programnya, ya. Saya tanya, kenapa di situ gambar Mekah, di situ gambar Madinah, ya. Dan di sisi kanan situ dindingnya dibuat Masjid Al-Aqsa, Palestina. Nah, jadi 3 masjid besar di situ tuh. Saya tanya kenapa itu, dia bilang supaya jamaah itu punya keinginan untuk berkunjung ke sana. Oh, dahsyat itu. Setiap dia lihat dia ingin berkunjung ke sana, ya. Nah, jadi To'yah ini sudah ke Palestina juga, ya. Kalau Mekah Madinah kan biasa. Dia sudah ke Masjid Al-Aqsa juga gitu. Jadi foto-foto yang gambar-gambar yang dibuat dalam masjid itu untuk memberikan motivasi kepada jamaah supaya dapat mengunjungi Baitullah itu, ya, baik Makkah, Madinah maupun Al-Aqsa, ya, 3 tuh. Sini Makkah, sini Madinah, di samping sana menghadap sini itu Al-Aqsa, ya. Dan di atas Al-Aqsa itu
Saya nggak foto kemarin. Langsung ada jam, banyak sekali jam dindingnya. Ada kali 10 kali, ya, jam dinding. Nah, ternyata itu kota-kota di dunia, mulai daripada Los Angeles, England, ya, dan ada Islamabad di situ. Islamabad itu. Saya tanya, dan itu jam-jamnya menurut jam mereka. Saya tanya, itu apa maksudnya apa? Kalau kita kan jam cuman satu aja kan. Jam satu aja jam dinding gitu kan. Dia mau 10 gitu, jejer dengan nama-nama kota yang berbeda. Sama. Ya, supaya kita dakwah ini seluruh dunia katanya. Wah. Ya, makanya dia sudah ke Australia kan, membuka jaringan masjid di Australia, sudah ke Qatar, sudah ke Jepang gitu. Ternyata gitu. Jadi jam-jam itu yang menurut waktu-waktu negara-negara itu untuk memotivasi dia supaya bisa mendunia gitu. Ya. Nah, di antara salah satu pesan yang bagus sekali menurut saya, yang kemudian saya foto di TV itu adalah jangan bosan jadi orang baik. Ya. Nah, kadang-kadang bosan jadi orang baik, ya. Jangan bosan jadi orang baik. Ya. Nah, kenapa? Karena berbuat baik itu membosankan memang. Ya. Ya, berbuat baik itu membosankan kecuali ada ruh kita dalamnya. Kalau enggak, bosan itu. Ya. Bosan itu berbuat baik itu. Ya. Beristiqomahlah, teruslah berbuat dan beramal soleh untuk menjadi orang baik, bukan orang yang merasa baik. Nah, beda ya. Orang baik dengan orang yang merasa baik itu beda. Orang soleh dengan orang yang merasa soleh itu beda. Orang pintar dengan orang yang merasa pintar itu beda. Ya. Nah, kita harus menjadi orang baik, bukan orang yang merasa baik. Nah, ya. Wah, saya ini udah baik. Enggak begitu. Ya, yang menilai kita itu orang lain. Ya, bukan kita sendiri. Nah, kalau dia sudah menilai dirinya sendiri, itulah yang namanya ujub itu. Ya, ujub itu. Berbangga dengan dirinya karena dia menilai diri sendiri, merasa pintar, merasa soleh, merasa baik, merasa semualah. Ya. Nah, jangan ya. Jangan. Ya. Nah, lalu suasana dalam masjid untuk saf wanita. Ya, kalau kita kan biasanya tiranya hijau tuh, ya, hijau untuk wanita. Kalau dia Ka'bah gitu warnanya, hitam dan les kuning. Saya lihat, keren juga tuh. Saf tempat perempuannya ya. Jadi kalau orang sholat ya serasa dia depan Ka'bah gitu. Ya. Nah, jadi mereka buat suasana-suasana yang memang bisa mendekatkan orang kepada Baitullah, ya. Jadi ini suasana untuk yang masjid perempuannya, ya. Nah, para jamaah sekalian, ada 4 divisi Masjid Kapal Munzalan ini. Semuanya diawali dengan Baitul, ya. Baitul dengan dakwah jadi Baitul dakwah. Baitul dengan Quran jadi Baitul Quran. Baitul dengan mal jadi Baitul mal. Baitul dengan muamalah jadi Baitul muamalah. Ya, dari bait asalnya, ya. Bait ad-dakwah, bait Al-Quran, bait al-mal, bait al-muamalah gitu ya. Jadi 4 kegiatan mereka yang sungguh mereka fokuskan dalam masjid itu, 4 divisi ini, dan semuanya berjalan kalau saya lihat. Semuanya berjalan. Pertama adalah baitud dakwah. Ini apa? Ini kegiatan kemasjidan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. 3, ya. Nah, di sini ada Munzalan TV, ya, ada Ruang Kehidupan, ada Samara Center, ya, dia juga ngurus keluarga, ada Ruang Muallim, ada PPKM, ada Kuliner Muslim Indonesia, ya, mereka juga ngelola kuliner, ada juga Gerakan Sadar Halal, ya, karena tahulah Pontianak ya, banyak Cina juga. Jadi Gerakan Sadar Halal itu mereka utamakan, ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke restoran yang non halal. Jadi waktu saya ke sana itu
kita kan pingin makan makanan lokal gitu ya. Jangan udah di Pontianak pergi ke warung Padang lagi kan. Nggak usah ke Pontianak kalau ke warung Padang gitu ya. Kita cari yang makanan lokal. Nah ketemulah namanya Dapur Bambu kalau nggak salah. Lalu kita tanya di situ apa? Oh itu Chinese food ya. Mulai daripada kue tiao, mie tiao, ya gitu-gitulah ya. Terus halal nggak? Nah gitu dulu, tanya dulu halal nggak? Halal ini Pak, kata orang hotel ya. Halal ini Pak. Ya sudah, kita ke sana memang kita lihat ada logo halal di situ. Ya. Jadi kita minta rekomendasi dulu, jangan langsung saja gitu ya, karena memang di situ ya banyak Chinese ya. Kita harus ini ya. Dan mereka untuk apa? Dengan gerakan sadar halal ini mereka sangat gencar. Nah, selain Baitul Dakwah ada juga yang namanya Baitul Quran. Nah, ini pendidikan, pengajaran, kaderisasi, ya. Nah, di sini ada pesantren anak soleh, Auladul Yamin, ya. Jadi ini masjid misalnya ya. Kalau Al Hidayah kan ini masjid sebelahnya kan sekolah ya. Kalau dia ini masjid sebelahnya gedung lantai 5. Keren itu. Dan itu wakaf. Gedung lantai 5. Kapal Munzalan tuh. Ya, waktu pertama saya datang saya nggak sadar kan karena malam. Nah besoknya pas subuhnya saya kuliah subuh di sana. Subuhnya begitu terang saya lihat, ada gedung 5 lantai di belakangnya. Ternyata itu tempat pendidikan, ya, pesantren, kemudian sekolah, ya, sekolahnya juga maju, ya, itu namanya May School itu, ya. Nah, ada juga balai tahfiz Al-Quran, dia punya santri-santri tahfiz di situ, ya. Ada juga dia punya beasiswa namanya Munzalan Scholarship Center, ya. Dia juga punya namanya Munzalan Learning Center, ya. Jadi di gedung 5 lantai itu semuanya terpusat. Ya. Jadi saya pikir ini kecil masjidnya tapi gerakannya itu besar gitu, ya. Saya pikir ini luar biasa ini. Ya. Kepikiran saya untuk membangun masjid alih-alih itu dengan gerakan yang menasional gitu. Cuman lagi mikir saya apa gerakannya gitu. Jangan niru Kapal Munzalan kan. Kalau dia gerakan beras yang dia menasional. Ya kita jangan niru lagi lah apa gitu ya. Saya lagi mikir nih. Jadi walaupun masjid kita kecil ya tidak besar, tapi kalau gerakannya besar terdengar sampai seluruh dunia. Ya. Terdengar sampai seluruh dunia. Nah, yang ketiga ada namanya Baitul Mal. Ya. Nah, ini dia sudah dapat surat SK dari Kementerian Agama tahun 2023, ya. Nah, di sini ada Baitul Mal Munzalan Indonesia. Di sini juga termasuk Baitul Wakaf dengan Baitul Zakat. Jadi ada Baitul Zakat, ada Baitul Wakaf, itu digabung di dalam Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini punya 3 divisi ya, ada zakat, ada infak, ada wakaf. Nah, yang tadi yang luar biasa adalah gerakan infak beras ini, ya. Gerakan infak beras ini, ketika saya ngobrol dengan To'yah, ya, namanya Nur Hasan, ya, Ustadz Nur. Sebenarnya dia bukan Ustadz ya, karena dia pengusaha sawit, ya. Lalu dia concern aja dengan masjid gitu. Lalu dia beli tanah, bangun masjid, terus bikin gitu-gitulah, ya. Nah, tapi akhirnya dia dipanggil Ustadz gitu ya, Nur Hasan. Kita sebutnya dengan To'yah. Saya habis kuliah subuh saya dibawa To'yah makan soto Banjar gitu kayak itu. Nah di situ saya gali gerakan infak beras ini, ya. Jadi gerakan infak beras ini kenapa besar? Kenapa sampai 850 ton per bulan? Ini per bulan bukan per tahun ya, per bulan. 17 miliar per bulan dia bisa kumpulkan beras, gerakan infak beras. Kenapa? Karena dia punya 147 titik. Ya, kalau kita kan cuma 1 titik aja. Dia 147. Ada di 34 provinsi. Wah. Ya, semua provinsi dia punya.
Ya, makanya dia sering tuh. Ya, bahkan Tok Yah bilang dia baru pulang touring Sumatera katanya. Hah, saya bilang kaget juga, saya turun Sumatera. Iya, maksudnya apa? Dia naik Innova dari Jakarta sampai Aceh. Naik mobil. Lampung berhenti, nanti jalan lagi di apa berhenti, jalan lagi di Padang berhenti, jalan lagi di Jambi berhenti, jalan lagi terus saja. Jalan lagi Rantau Prapat berhenti. Betul-betul touring dia, napak tilas ya. Melihat kondisi-kondisi masjid segala macam itu. Dan itu berminggu-minggu mereka lakukan itu. Serius sekali saya lihat untuk bagaimana bisa mereka melihat peta daripada dakwah masjid. Ya. Lalu mitranya 5.585 pondok. Jadi 850 ton itu dia bagikan ke pondok-pondok ini. Itu pun kurang katanya. Aduh, kami masih kurang ini. Saya tanya, berapa kebutuhannya Tok Yah? Saya bilang. Ya, setidaknya sebulan itu kita memerlukan 17.000 ton. Waduh, saya bilang. Ini baru terkumpul 850 ton. Berarti baru 10%-nya lebih dikit. Ya. Jadi luar biasa. Pondok-pondok ya, pondok-pondok mitra dia itu pun masih ada pondok-pondok yang pengen lagi jadi mitra. Rata-rata pondok yang pengen jadi mitra itu yang pengen dapat beras gitu. Dari dia. Karena kan kebutuhan pondok itu kan yang paling utama beras. Ya. Berapa waktu lalu ada pondok di Bogor ini ya, itu datang ke masjid saya itu di Alitisom itu bawa proposal apa permintaan beras untuk santrinya. Dia punya santri penghafal Quran minta beras. Ya. Lalu kita hantarlah ke sana. Kita tengok, oh santrinya ada sekian. Jadi silaturahim juga gitu. Ya. Kebutuhannya beras. Jadi rata-rata pondok yang datang ke Tok Yah ya atau ke kapal Munzalan ini itu pengen dapat beras dan itu dia nggak bisa distribusikan karena apa? Yang terkumpul itu belum cukup untuk semua pondok tadi. Jadi kebutuhannya tadi kan kebutuhannya 17.000 ton. Yang baru besar dikumpulkan 850 ton. Jadi masih jauh daripada sasaran itu ya. Nah, kemudian Baitul Mal ini punya kantor ya. Baitul Mal Munzalan dan di sebelahnya ada Baitul Wakaf Munzalan ya. Nah, jadi dia sudah mulai sekarang menggarap wakaf. Dia tahun ini dan tahun ini sampai ke depan dari hasil bincang-bincang saya ya, dia ingin menggalakkan wakaf protein. Ya, wakaf protein. Apa itu? Nah, ya kan? Saya tanya, apa itu wakaf protein? Karena dia tahu saya 2 periode di Badan Wakaf Indonesia, dia gali terus kan gimana kemungkinannya. Jadi ternyata di pesisir Kalimantan itu banyak petani-petani, banyak nelayan-nelayan miskin. Ya, memang di kita kan banyak nelayan miskin sebenarnya. Ya, yang kaya itu kan tengkulaknya, nelayannya tetap aja miskin. Ya, berapapun hasil tangkapan mereka, yang kaya itu tengkulaknya. Lalu dia mikir bagaimana kalau ikan-ikan itu nggak dibeli tengkulak, dia bilang, tapi dibeli sama Baitul Mal. Kenapa? Supaya harganya tinggi. Ya kalau dibeli tengkulak harganya rendah. Ya, petani cuma gigit jari aja. Jadi beli sama Baitul Mal, harganya tinggi, lalu Baitul Mal distribusikan. Ya. Ke pondok-pondok pesantren tadi yang beras-beras tadi itu. Ya. Saya pikir wah ini gerakan raksasa ini. Ya kan? Kalau kita distribusikan beras kan gampang, tinggal masukin truk berangkat gitu kan. Kalau mendistribusikan ikan, kan mesti ada freezernya, mesti ada apanya gitu kan. Wah ini gerakan mahal ini gitu ya. Tapi baguslah, artinya mereka sudah berpikir bagaimana supaya santri-santri kita ini proteinnya juga tercukupi gitu. Jadi dari mana dananya? Ya dari infak-infak tadi. Nah keuntungannya itulah yang kemudian menjadi wakaf tadi. Keuntungannya akan dibuat proyek-proyek wakaf. Keuntungan daripada bisnis ikan tadi. Ya.
Nah, lalu saya ceritalah di Pantura juga ya, di pantai utara Jawa ya, tapi bukan Pantura yang ke arah Jawa sana, tapi Pantura yang dari airport ke arah Banten sana. Itu kan petani-petani nelayannya kan miskin-miskin juga. Ya, lebih miskin daripada nelayan Pantura ke sana. Ya, nah itu dulu tahun 2003 ketika Menteri Kelautannya Pak Rohmin Dahuri ya, itu dibuat gerakan itu. Gerakan pemberdayaan nelayan miskin dengan cara memberikan bantuan-bantuan modal. Ya, bantuan-bantuan modal di mana nanti dia bisa cicil dengan berapa lama gitu. Dana bergulir gitulah modelnya. Jadi proyek itu alhamdulillah berhasil. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Koperasi Syariah BMI Group. Ya. Nah lalu, jadi dia punya kantor ya, dia punya kantor Baitul Mal, dia punya kantor Baitul Wakaf. Nah terakhir divisinya adalah Baitul Muamalah. Nah ini yang bisnisnya lah. Ya. Di situ ada Munzalan Store, ada Munzalan Mart, ada Bahagia Barbershop ya, pangkas. Namanya Bahagia. Ada Ruang Bahagia ya. Dia punya kopi, kafe gitu ya. Nah, tempat minum kafe disebut dengan Ruang Bahagia sama dia. Dia punya Roti Bahagia. Dia juga produksi roti namanya Roti Bahagia. Ya. Dan lain-lain ya. Nah, ini saya ambil foto di depan Munzalan Mart ya. Munzalan Mart kecil saja ini sebenarnya, kecil ya. Tapi mereka sistemnya itu orang pesan diantar gitu. Jadi kayak online gitu. Saya pesan nih, diantar. Jadi ada armada khusus nganter. Jadi tidak orang datang ke sana beli, tapi orang pesan bisa diantar. Ya. Nah ini dia Dia tuliskan Anda belanja, Anda beramal ya. Artinya sebagian dari keuntungan itu akan diinfakkan lagi ya. Nah, ini ada ini yang saya sebut dengan Ruang Bahagia itu ya. Kecil saja, tempat ngopi di situ, ya duduk-duduk gitu ya. Ruang Bahagia. Lalu yang saya berdiri itu di belakangnya itu ada toko baju fashion muslimah ya. Toko baju itu dijual. Jadi posisinya ini di luar masjid. Yang saya berdiri ini itu di halaman masjid lah, di halaman kayak mana ya? Kayak gitulah halaman situ. Ya besar. Nah, cuman di belakangnya itu ini dia. Ya toko. Ya. Toko di belakangnya. Nah ini saya kuliah subuh ya, kuliah subuh hari apa saya kuliah subuh? Hari Jumat. Hari Jumat saya kuliah subuh tanggal 30 tanggal 29 Agustus. Ya. Nah, kuliah subuh di sini mereka pengen minta pencerahan tentang wakaf produktif ya. Saya sampaikan oleh-oleh saya kemarin ke Turki ya. Jadi saya bilang saya baru pulang dari Turki tanggal 15 sampai 25 Juli saya di Turki 10 hari ya. Lalu saya cerita saya menghadiri konferensi internasional ekonomi Islam ya, karena saya diminta sebagai salah satu pembicara. Lalu yang menarik bagi saya itu adalah sejarah Turki, khususnya sejarah militer Turki. Ya. Jadi pakar wakaf di Turki ya, namanya Profesor Murad, dia cerita sebagian daripada kejayaan militer Turki hari ini itu dibangun dari wakaf. Ya, jadi dia cerita tahun 63-64 itu ada terjadi perang Siprus dengan Turki.
ya, tahun 63 64. Mungkin kita saat itu sedang sibuk-sibuknya menghadapi PKI ya. Nah, dia perang tuh. Nah, lalu ketika itu Presiden Amerika Lyndon itu melarang Turki menggunakan alutsista Amerika. Ya, melarang. Dia kirim pesan ke Perdana Menteri Turki saat itu ya, Inolu, untuk tidak menggunakan alutsista Amerika dan melaranglah gitu ya, dan tidak mengirimkan alutsista Amerika. Lalu Inolu marah sekali dan kemudian dia kumpulkan semua warga Turki, masyarakat Turki, lalu kemudian dia umumkan, kita harus ya, orator lah ya, kita harus membangun militer dengan kekuatan sendiri, kita harus membangun militer di atas kaki sendiri, wah gitu-gitulah. Untuk itu kita perlu gerakan wakaf uang tuh ya, dibangunlah gerakan wakaf uang. Saat itu langsung orang yang berwakaf itu berapa? 83.000 orang langsung berwakaf saat itu. Lalu uangnya banyak sekali ya. Kemudian dibagilah dalam dua rencana, dua plan ya. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendeknya ya adalah membeli saham-saham perusahaan-perusahaan alutsista ya, supaya bisa kita memiliki gitu. Yang kedua, menyekolahkan orang-orang Turki untuk teknologi militer dan pertahanan. Mau kemana-mana dikirim sekolah khusus teknologi militer ya. Harapannya setelah berapa tahun pulang membangun militer Turki. Tahun 70-an Turki diembargo ya, diembargo militer ya. Yang dikirim-kirim tadi itu ya, orang-orang Turki yang sudah belajar teknologi militer itu sudah pada pulang, bangun sendiri. Sekarang mereka sudah luar biasa dari sisi militernya, dan kita sendiri menyaksikan ya, Indonesia itu baru-baru saja ini membeli 48 pesawat tempur Kant dari Turki. Coba bayangin. Ya. Harusnya kita yang produksi pesawat tempur, kita sudah bisa produksi pesawat terbang loh. CN-235 itu kebanggaan kita betul itu. Waktu saya sekolah di Islamabad itu Pakistan ketika itu baru beli 6 pesawat CN-235 dari Indonesia. Saya bangga sekali ketika itu. Ya, kalau saya ketemu sama teman-teman Pakistan, your country ya, buy 6 aeroplane from us, from Indonesia. Wah, senang sekali saya ketika itu. Bangga sekali. Ya. Kita bisa harusnya bikin pesawat tempur, masa nggak bisa? Ya, sekarang kita beli dari Turki, beli dari mana-mana kita kan. Nah, jadi perlu perencanaan yang terbagi-bagi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk membangun strategi yang sifatnya nasional. Seperti pertahanan ya, pertahanan militer ini kan sifatnya kan sangat strategis nasional untuk jangka panjang, melindungi negara kan ya. Jadi kalau itu kita bangun dari wakaf, insya Allah ya. Nah, tapi ada syarat-syarat kondisinya ya, ketika pemerintahnya itu disayangi oleh rakyat, ketika pemerintahnya itu dipercaya oleh rakyat ya, bukan malah dibenci, bukan malah jauh ya. Yang sangat menginikan kita kan, mencengangkan kita kan kemarin itu peristiwa Nepal ya, sangat mencengangkan luar biasa itu ya. Kaget dunia itu. Saya tahunya juga kemarin pas saya di Kuala Lumpur, saya itu tahunya ya. Hari apa itu? Sekarang hari apa? Sabtu ya. Hari Kamis, hari Rabu saya bincang-bincang dengan salah satu dato di Malaysia ya. Cerita dia.
Sudah tahu nggak peristiwa Nepal? Saya belum tahu, saya bilang. Saya belum buka medsos. Cerita dia. Luar biasa, mengerikan. Ya. Nah, jadi syarat-syarat kondisi itu akan membuat apa? Yang namanya zakat wakaf itu kan kepercayaan. Nggak mungkin orang wakaf ke saya kalau orang nggak percaya saya, kan itu nggak mungkin. Nah, jadi ketika pemerintah nggak dipercaya itu sangat sulit. Ya, jadi prerequisite istilahnya ya, prasyarat ya keberhasilan wakaf itu apabila pemerintahnya disayangi oleh rakyatnya. Inilah makanya yang perlu kita bangun ke depan ya, bagaimana supaya pemerintah disayangi oleh rakyat. Nah, setelah saya kasih kuliah subuh ini, kemudian bincang-bincang ya dengan Tok ya, lalu saya kasih hadiah buku yang kita bahas ya reguler itu ya, ekonomi Islam, antitesis ekonomi kapitalis, saya berikan hadiah. Ini yang disebut dengan namanya Tok ya itu ya, Bapak Nur Hasan yang pengusaha sawit itu, yang dia bangun besi itu, ini dia orangnya ya. Nah, dia juga yang bawa saya makan soto segala macam ya. Orangnya sangat ramah ya. Walaupun gerakan dakwanya sudah luar biasa, sudah mendunia, tapi orangnya sangat humble, sangat ramah. Ya, senyum aja ya. Masya Allah. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sebagai inilah wawasan saja, juga motivasi kita supaya kita ngelola masjid itu tidak hanya sebatas lokal ya, tapi kita mengelola masjid itu harus visinya nasional dan internasional. Nah ya, seperti bagaimana teman-teman di kapal Munzalan itu sudah melakukan gerakan yang sifatnya nasional dan internasional. Demikian barangkali, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Langsung aja langsung. Iya. Iya, tergantung harga berasnya berapa. Iya. 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 Iya, baik. Itu juga yang saya tanyakan ketika itu kan. Itu gimana caranya itu ngumpulin segitu ya. Nah, ternyata mereka menggunakan anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda, fundraisingnya lewat teknologi. Jadi di rumah Hikmah tadi sebagai kantor mereka ya. Mana tadi rumah Hikmah tadi? Nah, ini ya. Di rumah Hikmat itu yang ada mobil itu yang ya. Itu sebagai kantor mereka. Mereka di situ tiap hari, Pak. Tiap hari anak-anak muda, dan itu saya bilang digaji enggak? Dia sebutnya bukan gaji ya. Tapi apa mereka sebutnya itu? Hadiah gitu. Hadiah, kamu kasih hadiah. Setiap bulan itu sekitar 2,5 juta satu orang. Jadi apa kerjaannya? Fundraising lewat teknologi. Jadi orang-orang, misalkan saya nih, saya mau infak beras ke sini. Saya kirim uang ke rekeningnya ya. Lalu saya di-maintain sama adminnya gitu. Kalau misalkan bulan ini saya belum kirim, dia tanya, "Pak, apakah Bapak bulan ini mau?" Nah, jadi kita diingatkan lagi, bayar lagi. Jadi ada satu anak itu yang dia memaintain kurang lebih
300 orang, ya, dengan nilai infak 300 juta, kira-kira sejuta satu orang ya. Itu tiap bulan, itu satu anak itu tiap bulan ini kan fundraising 300 juta satu anak, ya. Anak-anak muda baru tamat SMA gitu, masa-masa kuliah juga kadang-kadang mereka di situ kerja. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada berapa orang gitu ya, mereka di situ kerja, itu jalan gitu, ya. Jadi memang anak-anak muda harus turun tangan, Pak. Kita ada tua-tua ini support dari belakang saja, ya. Yang repotnya support juga enggak gitu, ya. Support enggak, malah kata-katain, ya. Itu jadi kontraproduktif jadinya. Ya, harusnya kita support dari belakang gerakan-gerakan ini, ya. Sehingga kita bisa ini, ya. Kalau enggak dengan teknologi tidak mungkin. 147 titik, ya. Dan kapal Munzaran itu, jadi 850 ton itu seluruh 19 cabang itu ya, konsolidasi ya, bukan hanya alone, bukan hanya Pontianak alone, bukan. Tapi 19 cabang itu perolehannya segitu. Tapi di Pontianak sendiri saja itu sudah luar biasa banyaknya. Karena anak-anak muda tadi yang kerja. Ya. Di Sukabumi juga ada Masjid Sejuta Pemuda namanya. Anak-anak muda juga yang kerja. Yang ngelola. Ya. Nah, ini. Jadi kita perlu berdayakan anak-anak muda kita, ya. Jangan kita biarkan mereka nongkrong-nongkrong di warung kopi, ya. Mendingan di kita kasih kafe di kita di masjid, ya. Nongkrong kau di sini, ya. Nongkrong kau di kafe Masjid Al Hidayah ini tapi fundraising. Nah, gitu. Jadi kongko-kongkonya dapat, fundraisingnya dapat. Itu. Makanya dia punya kafe tadi kan. Itu Pak ya. Ya nanti kita ngobrol lagi lah kalau kurang jelas. Ada lagi silakan. Cukup? Baik kalau gitu kita tutup saya dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.